Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang cara membuat rumah dua lantai menggunakan SketchUp. Pertama-tama, saya mengganti model info dari format arsitektur menjadi desimal, kemudian panjangnya menjadi sentimeter, areanya saya pilih menjadi sentimeter kuadrat, kemudian volumenya saya ganti menjadi meter sepangkat 3. Kemudian display precision-nya saya ganti menjadi 0 cm. Jika dirasa sudah tepat semua, maka kita silang. Jika sudah, kita gunakan line untuk menggaris mengikuti sumbu merah sejauh 1000 cm, kemudian mengikuti sumbu hijau sejauh 2000 cm, lalu mengikuti sumbu merah sejauh 1000 cm, lalu temukan titik endpoint-nya. Jika sudah, maka denah dilihat dari atas akan menjadi seperti ini. Kemudian, lakukan offset ke dalam sejauh 100 cm. Setelah itu, saya akan membuat carport atau parkiran mobil dengan panjang 450 cm dikalikan 300 cm. Untuk terasnya, saya buat 250 cm dikalikan 200 cm. Sisanya, yaitu temukan titik midpoint-nya. Untuk kamar 1, saya menggunakan ukuran 400 cm dan lebar 300 cm. Kemudian di sebelah kamar, saya akan membuat kamar mandi dengan ukuran 200 cm dikalikan 200 cm. Untuk tangga, saya akan membuat ukuran dengan 620 dikalikan 400 cm. Kemudian di sebelah tangga, saya buat tabur dengan ukuran 400 cm dikalikan 300 cm. Dan sisanya saya buat untuk kamar 2. Untuk ruang tamunya, saya hitung 400 dikalikan 400 cm. Kemudian untuk membuat temboknya, saya lakukan perintah offset sejauh 10 cm. Jika sudah, maka kita klik penghapus atau eraser, lalu hapus garis yang tidak diperlukan. Jika sudah menghapus garis yang tidak diperlukan, maka langkah selanjutnya yaitu kita memilih perintah push and pull, lalu tarik ke atas sejauh 400 cm. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pintu dan jendela. Untuk pintu, saya tarik dari midpoint ke atas mengikuti sumbu biru. Kemudian kita hitung ukuran pintunya yaitu 210 dikalikan 110 cm. Untuk pintu kamar mandi, saya ukur dengan ukuran
210 cm dikalikan 80 cm. Lakukan hal berulang untuk semua pintu, seperti pintu ruang tamu dan pintu kamar. Jika sudah, maka kita akan membuat jendelanya. Jarak dari bawah yaitu 150 cm, kemudian ke samping yaitu 51 cm, ke atas 150 cm, mengikuti sumbu hijau 102 cm, ke bawah 150 cm, lalu hubungkan dengan endpoint-nya. Kemudian untuk membuat ventilasi kamar mandinya, saya gunakan cara yang sama, yaitu dari bawah atau dari lantai, saya hitung 300 cm, kemudian ke samping panjangnya 50 cm, ke atas 50 cm, kemudian mengikuti sumbu hijau 100 cm, ke bawah 50 cm, lalu hubungkan dengan endpoint-nya. Jadi panjangnya yaitu 100 dikalikan 50 cm. Lakukan hal yang sama untuk membuat ventilasi pada daerah tangga, yaitu dari bawah 300 cm dengan panjang 200 cm dikalikan 50 cm. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menjebol masing-masing dari pintu dan jendela dengan menggunakan perintah push and pull ke dalam, sehingga terlihat jebol seperti yang ada dalam video. Jika sudah menjebol semuanya, maka hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menghapus garis yang tidak diperlukan. Jika lantai 1 sudah terpenuhi semua, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mengisi lantai 1 menggunakan furnitur yang telah saya download. Furniturnya kita import, lalu kita paskan dengan endpoint dari masing-masing furnitur dengan tembok. Setelah itu kita copy paste, lalu cocokkan dengan pintu yang akan dipasangkan. Cara untuk mengubah posisinya yaitu kita gunakan perintah rotasi, lalu putar sampai pas menuju pintu yang dituju. Kita cocokkan lagi endpoint-nya sehingga pas dengan pintu yang telah kita buat. Lakukan hal tersebut berulang kali sampai semua pintu tertutup. Lakukan hal yang sama dengan jendela maupun ventilasi.
Selanjutnya, untuk membuat tangga, tarik garis menggunakan line sejauh 385 cm. Kemudian, tarik lagi mengikuti sumbu merah sejauh 115 cm, lalu mengikuti sumbu hijau sejauh 30 cm, lalu hubungkan dengan endpoint. Kita klik 2 kali tangga tersebut, lalu jadikan komponen, tuliskan tangga, lalu klik create. Klik 2 kali sampai kelihatan sumbunya, lalu gunakan perintah push and pull ke atas sejauh 20 cm. Agar anak tangganya menjadi banyak, saya gunakan klik 2 kali tangga tersebut, lalu gunakan perintah move. Klik dari endpoint-nya, kemudian Ctrl C ke atas. Jika sudah, maka ketikkan kali 9, sehingga akan menjadi 9 anak tangga. Untuk anak tangga yang paling atas, akan saya dempetkan melalui dinding dengan cara menarik menggunakan push and pull menuju tembok. Kemudian lakukan hal yang sama untuk anak tangga bagian ke atas. Pertama-tama kita rotasikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita geser dengan perintah move. Lalu Ctrl C ke atas. Setelah itu kalikan 8. Jika sudah, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan buat pegangan tangga mengikuti sumbu merah 15 cm. Kemudian mengikuti sumbu biru sejauh 100 cm. Lakukan hal yang sama dengan anak tangga atasnya di pertengahan dengan yang paling ujung. Kemudian, sambungkan garis tersebut menggunakan line. Kemudian ikuti sumbu hijau sejauh 20 cm. Kemudian ikuti sumbu biru sejauh 15 cm. Jika sudah, gunakan perintah circle, lalu letakkan pada endpoint, gunakan radius 3. Setelah itu, gunakan perintah follow me, letakkan follow me pada lingkaran atas, lalu tarik sampai menuju ujung tangga. Lakukan hal yang sama untuk garis yang tegak seperti tadi. Jika sudah, maka tampilan tangga akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu kita harus mengisi lantai 1 menggunakan furniture yang telah saya download, yaitu dengan cara mengimportnya, kemudian pilih furniture mana yang ingin dimasukkan. Contoh di sini saya akan masukkan kasur untuk kamar 1 dan 2.
Setelah mengimport, maka kasur akan keluar seperti ini, lalu kita hanya akan menyesuaikan di ruangannya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kamar mandi dan furniture lainnya. Jika sudah, di sini saya akan mencoba mereview lantai 1. Di sini saya menambahkan sofa di ruang tamu, sofa dengan meja. Kemudian di depannya ada meja dengan TV jika tamu ingin menonton TV. Kemudian pindah ke kamar 1. Di sini saya menambahkan satu set kasur dengan meja, lampu, dan juga lukisannya. Pindah ke ruang tengah atau ruang keluarga. Di sini saya menambahkan satu set sofa, meja, karpet, kemudian TV-nya. Untuk kamar mandi, saya gunakan satu set kamar mandi. Ada shower, wastafel, dan klosetnya. Untuk kamar 2 sama, saya gunakan satu set kasur, yaitu ada meja, ada lampu, dan ada lukisannya. Untuk dapur, ada lemari, ada kulkas, dan ada juga kompor. Langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat atapnya dengan cara klik semuanya, lalu pilih make a group, kemudian pilih perintah rectangle dari endpoint ujung sampai endpoint ujung. Jika sudah, kemudian kita push and pull ke atas sejauh 10 cm. Untuk menutupi ruang terbukanya, di sini saya akan menggunakan garis bantuan line. Lalu gunakan push and pull ke depan ataupun ke samping. Kemudian di lantai 2 saya akan membuat ruang jemuran dengan ukuran 300 cm dikalikan 400 cm. Kemudian di sebelah jemuran saya akan membuat ruang untuk kamar 1 dengan ukuran yang sama yaitu 300 cm dikalikan 400 cm. Di sebelah kamar 1 saya akan membuat kamar mandi dengan ukuran 200 cm dikalikan 200 cm. Di sebelah tangga saya akan membuat kamar 2 dengan ukuran 400 cm dikalikan 300 cm.
Kemudian di sebelah kamar, saya akan membuat ruang bersama dengan ukuran 400 cm dikalikan 400 cm. Jika sudah, kita lakukan perintah offset dengan jarak 10 cm. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu menghapus garis yang tidak diperlukan. Jika sudah selesai, maka saya lakukan perintah push and pull ke atas sejauh 400 cm. Jika sudah, kita lengkapi tembok lantai 2 dengan pintu dan jendela. Jika sudah dijebol pintu dan jendelanya, maka langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menambahkan furnitur seperti pintu, jendela, ventilasi, sofa, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mereview di ruang tamu saya menambahkan sofa 2, meja, kemudian di kamar mandi saya juga menambahkan satu set kamar mandi, di kamar 1 dan 2 saya menambahkan satu set kasur, di ruang keluarga saya mendapatkan karpet, sofa, dan ruang TV. Kemudian jemuran, saya menambahkan gantungan jemuran. Jadi ini adalah review dari lantai 2 yang setelah saya buat sedemikian rupa. Untuk membuat balkonnya, saya gunakan ukuran 50 cm ke bawah, di atas pintu sejauh 200 cm. Kemudian untuk carport, saya tarik menggunakan perintah push and pull sejauh 150 cm. Jika sudah, di sini saya akan membuat atap untuk lantai 2. Sebelumnya saya blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, make a group, kemudian gunakan perintah rectangle. Dari endpoint ujung sampai endpoint ujung. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu saya lakukan offset keluar sejauh 50 cm. Kemudian saya push and pull ke atas sejauh 10 cm. Untuk membuat atapnya, kita cukup mencari garis tengah, kemudian ikuti sumbu hijau sejauh 15 cm ke tengah, kemudian garis mengikuti sumbu biru ke atas sejauh 300 cm. Kemudian sambungkan dengan ujung-ujungnya, sehingga akan menjadi seperti ini. Saya membuat atap limas.
Jika atap sudah jadi, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mewarnai atap tersebut dengan warna coklat. Jika sudah, di sini saya akan membuat tiang dengan panjang 30 cm dan lebar 30 cm. Saya bangun kiri dan kanan. Jika sudah, saya gunakan perintah push and pull. Di sini saya sudah memiliki rumah yang sudah jadi. Saya hias, saya warnai. Di lantai 2 saya tambahkan tanaman, kemudian kursi. Kemudian di pinggirannya saya juga menambahkan tembok. Di tamannya saya tambahkan ayun-ayunan. Kemudian saya tambahkan mobil juga. Saya tambahkan pagar. Dan untuk warnanya saya gunakan warna krem untuk temboknya. Kemudian untuk pagarnya saya gunakan warna coklat. Kira-kira seperti inilah rumah yang telah saya buat. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.